Nah, saya ingin memperkenalkan dulu teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan komunitas Akademi Penulis Buku ya. Akademi Penulis Buku adalah sebuah komunitas di mana kita biasa belajar bareng ya, belajar bareng tentang kepenulisan dan kita bisa banyak banget ada banyak banget kelas di APB ya, mulai kelas novel, kelas biografi, kemudian kelas editing juga banyak banget. Nah, biasanya kita akan mengadakan acara-acara syukuran semacam ini. Ini adalah acara syukuran di mana teman-teman yang sekian lama belajar di APB, akhirnya bisa pecah telur ya, bisa menerbitkan buku, entah itu novel, entah itu non-fiksi. Dan hari ini kita akan coba launching, ya launching bareng-bareng dua buah buku, yang satu karya Mbak Fitri ya, dan satu lagi karya Mbak Tri ya, Mbak Si Nawang Tri. Oke, saya mau memperkenalkan dulu ya teman yang akan menjadi narasumber kita, teman ngobrol kita ya, ada dua, Mbak Fitri dan Mbak Tri Nawang Tri ya. Mbak Sinawang Tri. Oke, ini adalah foto mereka. Ya. Oh, Nah, nah, oke. Siapakah mereka ya? Kita cek. Nah, yang pertama saya mau perkenalkan namanya Mbak Fitri ya. Saya biasa manggil Mbak Fitri ya. Mbak Fitri ya, ini berkenalan dengan isu kesetaraan gender itu sejak beliau bekerja di Kementerian PPN atau Bappenas tahun 97. Oh, ibu pejabat ya ternyata ya gitu ya. Nah, Mbak Fit ini sudah menuliskan beberapa buku non fiksi ya terkait gender, pokoknya banyak banget di sini bisa dilihat teman-teman. Ya, tetapi beliau juga menulis novel. Jadi komplit nih. Multi talenta ya, beliau nulis non fiksi dan juga menulis fiksi ya. Novel pertama beliau ini judulnya Surya Chandra Tunduk ya. Teman-teman nanti bisa, Mbak Fit, aku tuh pengen koleksi novelnya. Oke, boleh banget. Nanti bisa kontak Mbak Fit ya di mana nama teleponnya. Nanti beliau akan menceritakan. Nah, novel pertama ini juga terinspirasi dari kisah nyata beberapa perempuan yang terkait dengan isu pernikahan dan KDRT. Jadi komplit ya pengetahuan beliau tentang gender, tentang perempuan itu beliau tuangkan ke dalam buku-buku fiksi maupun non fiksi. Nah, 2 Juni 2023 barulah niat lamanya terwujud ya. Beliau dengan bimbingan saya, Mbak Afif, kemudian menuliskan buku yang sekarang mau kita bahas nih. Ya, judulnya Praktis Menyusun Kegiatan Responsif Gender, Adil untuk Perempuan, Adil untuk Semua. Panjang banget ya, berapa kata itu. Ya, oke. Buku ini disusun selama 4 bulan ya, dari tanggal 1 Juni sampai dengan 10 Oktober. Oke, itu narasumber pertama ya. Yang kedua, siapakah beliau? Ya. Nah, narasumber yang kedua ini Mbak Tri ya, Sinawang Tri gitu ya. Beliau menulis buku novel, judulnya adalah Black Sakura ya. Beliau adalah penyuka kisah kepahlawanan sejak anak-anak sebagai dongeng sebelum tidur ya. Dia juga suka membaca novel fiksi sejarah lokal dan dunia, terutama sejarah samurai, terutama di Jepang ya. Kebanyakan tokoh favorit beliau adalah pahlawan-pahlawan perempuan yang tangguh seperti Sri Kandi, Mulan, dan Tomoe Gosen. Nah, menulis fiksi sejarah adalah cara beliau untuk bersenang-senang dengan fakta sejarah dan imajinasi. Ya, Mbak Tri bergabung di kelas novel bab 7 yang diselenggarakan Akademi Penulis Buku pada bulan Oktober lalu, ya. Dan dia berkesempatan mengembangkan cerpen yang judulnya The Black Sakura menjadi sebuah novel. Ya, oke. Nah, jadi itu perkenalan dengan dua orang teman kita yang nanti akan sharing ya. Jadi di APB kita selalu sinau bareng, sukses bareng, dan naik kelas bareng. Sampai dengan hari ini, partisipan acara-acara kita adalah sudah sampai 3.500. Dan senang banget hari ini kalau ada teman-teman yang baru bergabung, kita akan terus bergabung ya. Tiap bulan kita akan ada acara semacam ini. Oke? Okay? Oh, oke. Okay. Mumpung slide-nya muncul ya. Jadi di bulan ini kita mau ada acara fundamental nulis fiksi. Jadi kalau teman-teman, aku tuh dapat dapat ide cerita ini, gimana sih cara menuliskannya? Atau tiba-tiba teman-teman dapat info ada sayembara tema apapun gitu ya untuk segmen pembaca manapun. Kalau kita udah paham fundamentalnya, teman-teman tinggal tuliskannya ya. Saya belum ngeset tanggalnya karena saya sendiri akan ngajar dan cari waktu kosong ya. Tapi kita usahakan akan kita mulai di bulan Mei ini, dan karena ini adalah berbagi versi sharing, jadi kita akan gunakan kelas WA dan kelas Zoom ya. Ini mungkin sekitar 3 hari gitu ya, dan harga normalnya sebetulnya biasanya tahun-tahun kemarin itu 250.000, tapi kita akan buka ini buat teman-teman yang mendaftar awal cukup membayar dengan
99.000 ya. Teman-teman bisa screenshot nih linknya ya. Nanti teman-teman akan masuk ke dalam grupnya. Oke? Gitu. Nah, oke. Jadi sekarang kita langsung ngobrol deh dengan dua orang tamu kita. Saya mau panggil Mbak Fitri ya deh. Halo Mbak Fitri ya. Halo Mas Anang, selamat malam. Selamat malam Malam. semuanya. Oke, aku pin deh. Oke, ya, spotlight. Ya. Nah, Mbak Fit juga aku spotlight. Oke, Mbak Fitri ya, apa kabarnya hari ini ngantor atau enggak? Eh, Baru pulang dari tugas sih, dari luar kota. Ibu pejabat bener deh. Bukan, bukan, Bukan. staf. Oh, staff ya. Oke. Nah, Mbak Fit, aku tuh suka bukunya ini ya. Oke deh, aku pamerin ya kelihatannya. Oke. Nah, teman-teman yang belum belum punya, nanti bisa bisa kontak Mbak Fitri ya. Saya nggak tahu bisa gratis atau enggak gitu ya. Tapi harusnya jangan gratis ya, gitu ya. Berlelah-lelah, masuk diminta gratis gitu ya. Nah, Tulisnya Mbak, berdarah-darah, Mas. berdarah-darah. Ini tadi benar ya, ditulis berapa bulan? 4 bulan ya? Iya, naskah pertama selesai 4 bulan, tapi terus Oke. ada finishing lagi sampai eh, 3 bulan kemudian gitu. Oke, banyak galonnya juga kan? Mm-mm. Nah, nah, aku suka nih, Mbak. Satu yang membekas banget. Ini yang konteksnya dengan kemarin musim mudik ya, gitu ya. Jadi di buku ini teman-teman ada satu fenomena di mana mungkin teman-teman juga nggak begitu aware soal ini, tapi Mbak Mbak Fitriah menuliskan dengan amat baik itu tentang toilet. Ya, ternyata kita bisa bisa ngomong gender itu dari urusan toilet ya. Jadi teman-teman ya, ternyata perempuan itu butuh waktu 3 kali lipat di toilet dibandingkan cowok. Baru tahu ya. Perempuan butuh waktu 3 kali lipat atau 3 kali lebih panjang waktunya daripada seorang laki-laki. Gitu. Maka kalau mau adil secara gender, itu bukan 3 toilet untuk cowok, 3 toilet untuk perempuan, tapi perempuan kalau bisa 3 kali lipatnya. Apalagi ketika perempuan itu sedang datang bulan, kemudian membawa anak, sehingga kan butuh waktu lebih lama di toilet. Nah, isu-isu yang kayak gini kan harusnya kita sosialisasikan nih Mbak Mbak Fitri ya. Makanya buku ini keren banget untuk bisa kita bahas A sampai Z ya, banyak banget temanya. Yuk Mbak Fitri ya, aku kasih kesempatan untuk cerita buku ini untuk siapa dan kenapa penting banget untuk bisa membaca buku tentang responsif gender ini. Monggo Mbak Fitri ya. Ya, makasih banyak Mas Anang. Ya. Eh, jadi buku ini tuh sebetulnya sengaja saya tulis karena eh, kalau bicara dari sisi datanya ya sebetulnya kan banyak banyak perempuan Indonesia yang masih tertinggal dalam pembangunan gitu ya. Tapi itu bukan hanya dari sisi pendidikan, kesehatan. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari pun banyak loh sebetulnya kebutuhan atau aspirasi perempuan tuh yang masih belum diperhatikan ya. Contohnya tadi yang sudah Mas Anang singgung tadi tentang toilet gitu ya. Uh, jadi ini saya bandingkan saat pertama kali saya kuliah di Jepang. Nah, itu saya melihat di sana tuh pemerintahnya itu sangat-sangat memperhatikan hal-hal seperti itu gitu. Jadi toilet itu kan tadi seperti kata Mas Anang tuh kan sebetulnya hal yang sangat sepele gitu ya. Tapi ternyata di sana tuh mereka memperhatikan dengan sangat-sangat serius gitu. Contohnya adalah bahwa eh, kebiasaan di Jepang itu kan mereka tidak punya ART, sehingga eh, balita itu pasti akan ikut ibunya kemana-mana, termasuk pada saat ke mall ataupun ke naik angkutan umum seperti kereta kereta api dan sebagainya gitu ya. Nah, ini oleh pemerintah Jepang itu diperhitungkan banget sehingga pada saat kita melihat setiap toilet di stasiun toilet perempuan gitu ya, itu pasti ada satu bilik yang minimal satu gitu ya, minimal satu bilik itu yang ini menyediakan untuk tempat tidur lipat untuk bayi untuk ganti popok. Kemudian ada satu tempat duduk balita eh, yang menempel di dindingnya dan itu pun bisa dilipat juga. Jadi kalau misalnya si ibu ini punya bayi atau misalnya bawa 2 anak, itu
pada saat dia masih ada panggilan alam gitu, dia bisa dibawa mereka dua-duanya ke dalam situ, sehingga nggak khawatir ibunya gitu kan, karena kan uh, di mana-mana juga sebetulnya kan nggak aman ya meninggalkan anak kecil sendirian. Nah, itu salah satunya itu. Kemudian ada hal lain lagi yang saya juga sangat terpesona dengan Jepang itu adalah ketika saya melihat banyak sekali penyandang disabilitas bisa jalan-jalan sendirian, keren banget, sangat mandiri gitu. Nah, saya tuh sampai mikir, kapan ya di Indonesia bisa kayak gitu ya gitu. Jadi itu salah satunya kenapa buku ini saya tulis, karena gender itu seperti yang judul acara ini, gender itu bukan bicara tentang perempuan saja gitu. Karena penyandang disabilitas, baik laki-laki maupun perempuan juga sampai sekarang belum terpenuhi hak-haknya gitu ya. Belum bisa jalan-jalan keluar gitu. Boro-boro jalan-jalan keluar gitu ya, itu maksudnya boro-boro untuk penyandang disabilitas. Kita aja naik turun trotoar itu, saya kebetulan lama di Jakarta, hampir hampir 25 tahun di sana. Itu aja kan trotoarnya dengan jalan raya bedanya bisa 30 senti gitu ya. Nah itu orang yang bukan penyandang disabilitas aja kalau misalnya lututnya bermasalah udah agak-agak susah gitu kan. Jadi nah hal-hal seperti ini yang sebetulnya ingin saya angkat untuk mengingatkan bahwa ini masalah kita semua, bukan cuma pemerintah aja gitu loh. Dan kita tuh bisa bisa sebetulnya bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari ya dalam bentuk-bentuk yang kecil-kecil itu, tapi bisa membantu uh, saudara-saudara kita di Indonesia itu supaya bisa hidup lebih nyaman, aspirasinya terpenuhi, kebutuhannya terpenuhi gitu. Jadi jangan mengandalkan ke pemerintah saja gitu. Kayak misalnya uh, contohnya juga ada hal lain yang sebetulnya menarik ketika uh, pencegahan tentang bencana gitu ya. Nah, pencegahan tentang bencana ini kalau di sana itu sudah sampai ke akar rumput. Jadi pemerintah tuh cuma bikin panduan, asli cuma bikin panduan, terus kemudian disosialisasikan. Nah, kemudian panduannya ini dijadiin pedoman di seluruh sekolah, kantor, kampus. Jadi mereka udah langsung bergerak sendiri gitu. Tapi dari panduan yang sama. Sehingga pada saat bencana alam, semua orang, misalnya gempa bumi gitu. Gempa bumi itu kan bencana alam yang paling tidak bisa diprediksi. Bahkan Jepang saja itu yang sudah sangat canggih, paling banter cuman bisa estimasi gempa itu 15 menit sebelumnya gitu. Nah, 15 menit itu kan untuk evakuasi itu kan sangat-sangat nggak mungkin gitu ya. Jadi akan lebih baik jika apa namanya para penduduk itu sudah tahu, oh begitu ada gempa, saya mesti kemana, saya mesti melakukan apa gitu. Nah, itu yang sudah ditanamkan sampai ke anak kecil, lansia, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan pada saat gempa. Bandingkan pada saat kita kena gempa Aceh itu kan habisnya kita korbannya banyak sekali. Jadi berkali-kali lipat dibandingkan dengan pada saat gempa di Jepang 2011, itu pada gempanya di Jepang itu yang tahun 2011 itu kan gempa combo ya, tsunami, gempa, kemudian kebocoran PLTN gitu ya. Nah, itu korbannya itu nggak nyampe, bukan nggak nyampe, maksudnya jauh lebih kecil, malah cuma 10%-nya dari korban di Aceh loh. Padahal dia sudah habis-habisan gitu ya, kelihatannya kan apalagi kena reaktor nuklir gitu. Nah, ini adalah salah satunya yaitu tadi, karena sudah ada uh, penjelasan kepada masyarakat, ini loh masyarakat itu butuh ini. Nah, itu yang kemudian ingin saya angkat di sini supaya kita sama-sama tahu dan oh berarti di lingkungan saya kira-kira masyarakatnya butuh apa ya? Itu misalnya kalau ada pasar, pasar itu kan mayoritas penjualnya kan perempuan. Eh, Kebutuhan tentang toiletnya terpenuhi nggak? Lalu banyak
kalau saya lihat di pasar-pasar tradisional tuh banyak penjualnya itu kan sebetulnya bawa anak ya, bawa balita gitu ya. Kemudian itu anak-anak harusnya sekolah nggak sih? Kalau sekolah, sekolahnya gimana kalau misalnya dia hanya dibawa di pasar, kemudian menemani orang tuanya gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya eh, kalau kita pikirkan, oh ya sebetulnya kita bisa melakukan itu gitu ya. Jadi nggak harus yang muluk-muluk gitu, nggak harus yang banyak-banyak gitu. Jadi eh, intinya sebetulnya eh, kalau kita memikirkan kesetaraan gender, setara itu bukan berarti sama, tapi justru memperhatikan eh, kebutuhan, aspirasi, dan eh, kesulitan dari masing-masing jenis kelamin. Jadi antara laki-laki dengan perempuan itu peran-perannya beda-beda. Ini bocor kayaknya. Nah, jadi jadi dari situlah kemudian kita bisa membawa supaya oh ya ini kebetulan saya baru saja pulang dari Kepri. Nah, Kepri itu kan daerah kepulauan. Itu salah satu contoh isu gendernya ternyata yang paling terlihat di sana. Jadi para anak perempuan Kepri ini agak sulit bersekolah karena jaraknya antar sekolah dengan rumah tinggalnya itu bisa beda pulau. Sementara di sana ombaknya itu kadang-kadang bisa sampai 7 meter gitu ya. Jadi saya pas waktu dengar, wah ini bahaya banget gitu. Jadi sampai ada kepala dinas di sana yang mengatakan kalau ada anak perempuan dari Kepri bisa sekolah sampai SMA, itu pasti sudah teruji. Karena perjuangannya untuk melewati medan untuk dari rumah ke sekolahnya itu sangat berat. Nah, tapi kan eh, pertimbangannya sekarang jargonnya kan yang digadang-gadang kan pendidikan itu untuk semua gitu. Jadi apa kabar gitu? Pendidikan untuk semua gitu ya. Nah, itu yang mungkin ingin saya angkat di buku ini gitu Mas Anang gitu. Jadi bahwa kita eh, punya kewajiban untuk saudara-saudara kita supaya mereka juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Seperti rekan-rekan kita yang disabilitas itu kan eh, resikonya lebih berat, apalagi kalau perempuan. Karena keselamatan ketika dia mau sekolah keluar dari rumahnya itu akan lebih rentan dibandingkan dengan yang bukan penyandang disabilitas gitu ya. Nah, itu yang mungkin uh, bisa menjadi perhatian kita bersama lah harapan saya gitu. Sehingga itu bisa terpecahkan gitu. Itu mungkin Mas Anang. Apalagi ya, saya bingung lagi. Iya, Jadi Mbak. Aku jadi inget nih waktu waktu kita mentoring itu ya, waktu nulis buku ini. Jadi teman-teman kan untuk bisa menyusun buku setipis 140 halaman ini ada banyak bongkar pasang yang dilakukan oleh Mbak Fitri ya, yang untuk bisa memasukkan isu-isu ke dalam buku ini. Jadi kalau kita lihat di daftar isi ya, ini misalnya untuk yang isu nasional, misalnya tekan nasional itu isu gender itu banyak banget, mulai dari budaya patriarki, kemiskinan, kemudian ketenagakerjaan, agama, infrastruktur, kemudian kalau di level daerah itu kesiapsiagaan bencana, pendidikan, partisipasi politik, digitalisasi, sampai dengan isu di tingkat desa ya Mbak itu ya. Jadi waktu itu ketika merumuskan ini ada banyak banget yang kayaknya ini perlu dimasukkan nih Mas Anang, kayaknya ini perlu dimasukkan sehingga buku ini sebetulnya hasil dari ilmu Mbak Fitriah yang sedemikian banyak kemudian diperas dan dibuat sepopuler mungkin. Mbak Fitriah cerita dong bagaimana kesulitan membuat sesuatu yang sebetulnya rumit, isunya kan rumit menjadi sebuah buku yang populer dan enak untuk dibaca. Gimana kiatnya? nah, itu challenging banget itu Mas, terus terang. Karena dua buku saya yang sebelumnya itu kan memang segmennya sudah jelas banget untuk apa namanya para perencana gitu ya Mas ya, yang diasumsikan bahwa kita sudah punya frame yang sama, cuma tinggal teknisnya aja gitu.
Nah, begitu menjadikan, apalagi ini buku ilmiah populer pertama saya, itu saya menerjemahkan gimana caranya supaya bahasa-bahasa kebijakan itu bisa jadi operasional banget, bisa dipahami secara umum gitu. Itu yang benar-benar menantang sekali sih Mas gitu. Apalagi apa namanya, eh, ada banyak singkatan ya Mas ya. Soalnya kalau kayak judul bukunya itu kan tadi Mas Anang bilang ini berapa kata nih, panjang banget gitu. Nah tapi kalau itu memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa diterjemahkan secara ini, soalnya takutnya nanti malah malah misleading gitu kan. Nah, kemudian yang tantangannya selain menerjemahkan itu ke bahasa yang sederhana, yang kedua itu menyeleksi data, Mas. Karena kan memang sasarannya ini tidak hanya secara umum, tapi juga lebih ke untuk para perencana gitu ya, Mas, ya, untuk teknisnya. Nah, ini nyeleksi datanya ini yang Masya Allah, yang saya bilang tadi berdarah-darah itu. Jadi sampai saya setiap hari itu baca report, baca jurnal, baca ini datanya. Udah dapat data nih 2022. Wah, udah senang ini. Gak taunya pas lihat lagi, loh yang 2023 udah keluar, baca lagi. Jadi balapan gitu. Tapi pas begitu jadi itu ya saya senang banget sih. Terutama hal yang sangat saya sukai di ilmiah populer ini, karena ini buku pertama saya, adalah ketika saya bisa menceritakan storytelling dari sisi pengalaman saya uh, apa namanya saat saat kuliah di Jepang, itu kemudian disandingkan dengan uh, data-data itu dan bisa mengalir dengan lancar gitu. Itu saya puas banget sih Mas, walaupun memang effortnya uh, jadi saya tuh sempat mikir kenapa ya saya nggak dari dulu bikin ilmiah populer begini ya gitu, lebih enjoy gitu kan dibandingkan yang pure apa namanya akademik gitu, ini lebih enak gitu, sangat-sangat ini. Makasih banyak Mas Anak, saya ini Oke, berarti habis dibantuin. ini ada buku lagi kan? Yang ilmiah populer mau dibuat kan? Insya Allah, Insya Allah. Insya Allah Cuman ya. saya lagi cari topik ya, lagi istirahat kemarin baca report soalnya ampun-ampunan itu. Oke. Moga-moga akhir tahun deh udah ada satu buku lagi ya, ilmiah populernya ya. Oke, makasih Mbak Fitria ya. Teman-teman nanti kalau ada yang mau tanya, pengen lebih tahu lebih dalam lagi tentang isu gender atau cara membuat bukunya, boleh banget nanti ditanyakan pada Mbak Fitria ya. Ada door prize yang nanti kita siapkan untuk beberapa penanya yang favorit ya. Oke, Mbak Fit bisa Ya, makasih istirahat banyak Mas dulu. Anang. Aku mau colek teman kita satu lagi, Mbak Tri. Halo Mbak Tri. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Halo, Anang. malam. Nah, Mbak Fit ini keren banget ya. Bukunya tentang Jepang. Jepang ya. Hitam lagi ya. Nggak tahu nanti bisa tanya kenapa sih milih cover hitam gitu ya. Hitam. Kaosnya ya, kaosnya juga hitam tuh. Eh, Kaosnya ada kaosnya sama. gambar sama ya, gitu ya, Black Sama. Sakura gitu ya. Nah, satu hal yang keren dari buku ini adalah novel setebal ini ditulis dalam tempo 1 bulan. Ya, 1 bulan gitu ya. Banyak orang kan nulis novel itu bisa 3 bulan, setengah tahun, tahun pun kadang nggak selesai. Nah, kita pengen tahu deh cerita Mbak Tri, bagaimana proses penulisan buku ini dan kenapa sih pakai budaya Jepang gitu ya, dan bagaimana kiatnya supaya sebulan bisa selesai, kemudian tanggal tanggal 1 Januari kalau nggak salah ya, 1 Januari. nyari penerbit Oh, kan, langsung masuk penerbit. ya. Yuk cerita Mbak, teman-teman pengen ini Oke. dikomporin nih. Em, oke, Satri ya. Saya menulis ini. Mungkin teman-teman pernah mungkin tanya, kenapa sih harus nulis fiksi sejarah gitu? Padahal fiksi sejarah itu kan susah banget kan menurut pendapat orang. Padahal sebenarnya fiksi sejarah itu menurut saya itu ada dua. Satu itu tokoh sejarahnya itu diceritakan atau hanya sebagai latar belakang. Nah, kenapa saya bisa cepat menulis fiksi sejarah ini? Karena saya hanya menggunakan latar belakangnya aja. Jadi tokoh sejarahnya itu nggak semuanya saya ceritakan. Terus kenapa tokohnya harus perempuan dan di Jepang gitu kan? Jadi waktu itu saya berpikir selama ini cerita samurai itu selalu didominasi laki-laki. Berarti samurai laki-laki kan. Nggak ada atau belum ada mungkin yang
menceritakan tentang samurai perempuan. Padahal samurai perempuan itu ada dalam sejarah Jepang dan perempuan Jepang itu berperan sekali dalam sejarah Jepang kuno terutama. Kenapa saya mengangkat Tomoe Gozen ya? Itu salah satu samurai perempuan dalam sejarah Jepang yang pernah terlibat dalam sebuah pertempuran di abad ke-12. Dan itu menginspirasi saya untuk mereka ulang ceritanya itu menjadi sebuah tokoh fiksi dengan nama Rin, The Black Sakura itu. Jadi bagaimana saya bisa menulis novel secepat itu? Yang pertama, saya menganggap bahwa novel itu sebuah proyek yang besar. Kemudian saya pecah menjadi yang kecil-kecil. Proyek kecil-kecil itu saya menulis cerita mininya dulu. Itu saya lakukan pada saat saya mengikuti 30 hari menulis gitu. Nah, setelah itu saya menulisnya menjadi cerpen. Jadi cerita mini fiksi itu kemudian saya ceritakan menjadi sebuah cerpen. Kemudian itu di bulan Juli Agustus ya. Kemudian September Oktober itu saya riset untuk menulis novelnya. Setelah itu saya bulan Oktober itu mengikuti kelas novel. Nah, di kelas novel itu cerpen saya pecah menjadi outline. Nah, pada saat saya menulis fiksi sejarah, outline saya ada dua. Jadi saya membuat sebuah tabel Excel, yang kanan itu fakta sejarah, yang sebelah kiri adalah outline untuk kisah fiksinya. Kemudian setelah itu di kelas novel itu dicek sama Pak Anang mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditambah. Kemudian setelah kelas itu selesai, di bulan November itu saya menulis novelnya sampai selesai. Jadi kira-kira sekitar 75%-nya lah selesai. Setelah itu pada bulan Desembernya saya konsultasi naskah. Jadi konsultasi naskahnya itu saya sama Pak Anang itu udah kayak lari maraton gitu, lari estafet. Jadi saya bimbingan hari Kamis. Hari Kamis itu saya mendapatkan revisi mana yang harus direview, mana yang harus diganti, terutama untuk kata baku atau fragmen yang harus ditambah. Jadi di kelemahan saya itu dia lompat-lompat. Jadi harus ada fragmen di antaranya, bridgingnya itu ya jembatannya untuk antara fragmen satu dengan fragmen dua itu harus smooth. Jadi itu yang saya lakukan pada saat konsultasi. Nah, kemudian setelah konsultasi hari Kamis, biasanya malamnya, hari Kamis malam setelah bimbingan itu setelah jam 8. Setelah jam 8 itu saya perbaiki yang minor-minor dulu seperti kata baku atau ejaannya atau tanda baca. Kemudian, nah, untuk yang fragmen tambahan itu saya kerjakan di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Karena saya masih bekerja ya, jadi saya bekerja dari Senin sampai dengan Sabtu. Jadi Senin sama Kamis itu saya gunakan untuk riset, kemudian Jumat, Sabtu, Minggunya itu saya pakai untuk menulis. Begitu seterusnya sampai menjelang akhir Desember, karena memang Desember itu bulan pendek ya. Jadi saya bilang sama Pak Anang, tanggal 22 harus sudah selesai, karena setelah ini kan ada libur akhir tahun. Jadi ternyata tanggal 22 pas itu bimbingan selesai. Jadi itu yang saya lakukan pada saat menyusun novel saya. Jadi apa ya, sebulan. Jadi beneran sebulan itu beneran kita kejar-kejaran untuk menyelesaikan novel ini. Kemudian kenapa saya memilih Jepang itu karena memang dari sejarah yang saya baca peperangannya itu menarik gitu. Karena di Jepang itu kan ada 4 musim ya. Jadi bagaimana peperangan sebesar itu harus terjadi di musim panas, kemudian di musim salju yang tentu saja bakalan susah bergerak kan karena saljunya itu bisa setinggi lutut atau hawanya itu sangat dingin. Jadi saya ingin sekali memasukkan itu ke dalam cerita fiksi saya karena itu sangat menarik buat saya. Kemudian saya tertarik karena perempuan ya, karena selama ini kan perempuan dianggap nggak bisa bertempur gitu loh. Padahal dalam sejarah Jepang pada masa itu perempuan itu memang diharapkan untuk bisa membela diri karena suaminya harus pergi berperang kan. Jadi itu yang itu yang saya angkat dari buku saya, novel saya ini. Jadi begitu, Oke, Mbak kira-kira. Tri. Nah, coba saya yakin teman-teman pasti banyak yang pengen tanya. Nah, sebelum teman-teman tanya, gitu ya, saya mau tanya juga deh sama Mbak Tri.
fiksi sejarah itu kan seringkali jatuh pada karya-karya yang garing ya Mbak Iya. Tri ya, karena orang udah terlanjur riset sampai bukunya setumpuk 1 meter 2 meter, sayang banget kalau nggak dimasukkan karena pengen memasukkan banyak hal sehingga buku itu menjadi garing. Nah, buku ini kan saya lihat malah ada roman-romannya, ada Nah, percintaan. Bagaimana Mbak mengolah cerita sejarah yang sebetulnya garing itu menjadi sesuatu yang enak banget untuk bisa dinikmati menjadi sebuah cerita gitu Mbak. Pakai jadi sebenarnya ini kesulitan saya yang terbesar waktu memasukkan romance karena tahu sendiri kan sejarah itu pasti ceritanya tuh serius gitu kan, serius, membosankan, terus ada banyak nama yang harus diingat kadang gitu kan. Tapi kemudian saya melihat cerita saya di setiap scenes-nya itu ada musim gugur, ada musim semi, dan itu menciptakan suasana yang berbeda-beda gitu loh. Jadi ketika makanya ini adalah sebenarnya cerita romance hubungan antar prajurit. Jadi itu yang kemudian saya teliti lagi, apakah memang beneran ada romance sebenarnya dalam antar prajurit itu memang beneran ada. Kemudian saya akhirnya menemukan bahwa memang ada sedikit romance antara prajurit atau prajurit dengan penduduk biasa. Nah, itu yang saya jadikan warna dalam novel ini karena supaya tidak membosankan gitu loh. Jadi orang itu udah serius banget baca cerita perangnya loh, tiba-tiba oh ternyata yang Hiroki ini ternyata suka sama Rin, atau kemudian Rin itu sebenarnya suka, cuma kalau ketemu Hiroki itu dia pengennya marah gitu kan, marah banget karena ya Hiroki itu orangnya sebenarnya love language-nya dia itu act of service, jadi kelihatannya cuek tapi sebenarnya memperhatikan. Nah itu yang saya jadikan romance. Kemudian ada Akira. Akira itu guru samurai ya. Guru samurai itu otomatis dia harus super jaim gitu di depan orang. Tapi kemudian dia ternyata suka sama orang yang nggak diduga sama sekali gitu loh. Dia bukannya suka dengan penduduk biasa atau putri bangsawan karena memang dia dekat dengan para jenderal perang saat itu, tapi dia justru menyukai perempuan yang dia bekerja sebagai wanita penghibur gitu loh. Itu pasti dia harus pasti serba salah dengan posisinya dia sebagai guru, kemudian dia bertemu dengan perempuan seperti itu romance-nya itu seperti apa. Nah, itu tantangan buat saya waktu menulis romance ini supaya pembacanya itu nggak cuma laki-laki itu kan memang suka cerita perang ya, tapi nggak banyak perempuan yang suka cerita perang gitu. Jadi bagaimana supaya pembaca novel saya ini juga ada para perempuan gitu loh. Mereka oh ternyata ada romance-nya juga. Eh, saya bisa merasakan musim semi di Jepang waktu abad ke-16 itu seperti apa, kemudian musim gugurnya seperti apa. Itu awalnya memang tantangan karena saya nggak pernah menulis romance gitu loh. Jadi akhirnya saya riset kembali, risetnya jadinya nggak cuman perang, romance antar prajurit itu yang harus saya cari gitu. gitu. Iya, oke. Jadi saya jadi ingat nih ketika mentoring dulu kan, ayo Mbak, manfaatkan musim gugur, musim semi, Iya, kemudian ya itu masing-masing kan punya 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 nuansa yang berbeda ya ya untuk betul. roman gitu. Jadi tolong ayo Mbak, manfaatkan setiap musim. Kita beruntung kan cerita ini berada di negeri yang 4 musim gitu. Kemudian manfaatkan subuh, manfaatkan senja, manfaatkan malam sebagai Iya, bagian untuk membuat cerita ini menjadi lebih. Oke, makasih Mbak Tri ya. terima Nanti kasih kita akan sama-sama. tanya-tanya lagi ya, gitu. Nah, Ya, teman-teman yang pengen menggali lagi bagaimana Mbak Tri tentang bagaimana membuat cerita ini menjadi menarik, bagaimana melakukan riset, boleh deh nanti tanyakan setelah ini ya. Nah, biar Mbak Tri dan Mbak Fit istirahat dulu 1-2 menit. Saya jeda dulu ya. Nah, saya punya satu video teman-teman tentang apa itu akademis buku. Yuk kita simak bareng videonya ya.
Oke, itu tadi Akademi Sekutu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekarang saatnya teman-teman untuk memanfaatkan sesi berikut ini untuk tanya jawab deh. Boleh tanya ke Mbak Fitria, boleh tanya ke Mbak Tri gitu ya. Tapi sebelumnya gini deh, sebelum teman-teman meninggalkan ruangan ini, kita foto dulu yuk, foto bareng dulu ya, foto keluarga dulu, biar ya kita masih agak fresh ya. Baru jam berapa sih sekarang? Hampir jam 8 ya. Kita foto dulu ya teman-teman ya. Boleh yang mau buka kamera, silakan dibuka kameranya. Ayo. Yang mau lari-lari dulu ambil kerudung, boleh. Oke. Oke. Nah, Mbak Novi udah. Mas Anang tahu aja kalau nggak pakai kerudung. Iya kan bisa gitu. Oke, makanya saya ngobrol dulu nih, semuanya dulu ya. Yang mau betulin poni segala macam boleh. Yuk. Oke. Ya, wih, baik. Halo, baik. Oke, ya. Ayo. Nah, Mbak Eti, halo, makasih udah buka kamera. Siapa lagi? Bu Atun? Oke. Oke. Baik, kita foto ya. Ini ada 23 orang. Oke, bentar ya. 3, 2, 1. Coba lagi. 3, 2, 1. Oke, saya foto 3 kali. Nanti akan saya cari foto saya yang terbaik untuk saya share. Oke, kurang ya. Nah, silakan teman-teman yang mau bertanya. Nanti ada penanya favorit akan diberikan hadiah oleh Mbak Fit atau Mbak Tri gitu ya. Oke, ini ada Mbak Ayu Lestari yang pertama deh. Ya, silakan Mbak Ayu. Setelah itu Mbak Wiwit. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah Waalaikumsalam. suara saya terdengar? Jelas Jelas. banget. Jelas. Oke. Oke, terima kasih waktunya Pak Anang dan teman-teman semua. Senang bergabung dengan komunitas ini. Izin bertanya, tapi Pak Anang sebelumnya boleh Ayu tanya 2 narasumber sekaligus atau hanya salah satu ya, Pak? Boleh dua-duanya, Mbak. Oke, siap. Oke, pertanyaan untuk Bu Fitria. Sebelumnya keren banget. Beliau sudah menciptakan karya yang sangat luar biasa terkait dengan gender ya. Tapi yang ingin Ayu tanyakan terkait dengan prolog yang disampaikan oleh Pak Anang terkait dengan adanya isu pernikahan dan KDRT. Sebenarnya saya mendengarkan 2 poin itu karena menurut Ayu pernikahan dan KDRT itu masih terlihat tabu di Indonesia. Nah, pertanyaan Ayu, bagaimana sih Bu Fitriah itu mengemas data secara faktual yang di apa namanya dibubuhkan di karya Ibu mengenai isu pernikahan dan KDRT tersebut. Nah, yang selanjutnya untuk Ibu Tri terkait dengan novel fiksi sejarah. Nah, apakah kumpulan cerpen itu bisa dinyatakan sebagai atau sebuah novel atau beda cerita, Bu? Terkadang kan ada penulis yang membubuhkan beberapa kumpulan cerpen menjadi novel. Nah, itu menurut perspektif Ibu bagaimana? Nah, terus untuk mencari klimaks alur cerita yang menarik di fiksi sejarah itu bagaimana ya Bu? Kadang saya sendiri menulis cerpen itu masih kesusahan untuk apa namanya membuat alur cerita yang menarik untuk pembaca. Terima kasih, itu saja. Terima kasih pertanyaannya. Oke, makasih Mbak Ayu ya. Nah, Mbak Fitria dan Mbak Tri siap jawab ya. Nah, silakan dijawab Mbak Fitria, Mbak Tri. Boleh sapa-sapa dulu teman-temannya yang kelihatan di layar siapa aja gitu ya. Boleh disapa dulu kemudian Iya. jawab. Oke, makasih. Saya dulu atau Mbak Ya Tri boleh dulu? Mbak Bu Fitri aja. Oke, Sweet Mbak aja Fitri dulu, aja. sweet. Makasih banyak, Mbak. Ini saya menyapa-nyapa dulu soalnya banyak teman-teman di sini. Ada Bu Agnes, Mbak Arini, Bu Atun, terus ini ada mahasiswa saya, Bu Elis, Bu Bunga Elis. Makasih sudah datang semuanya. Mbak Maria, lalu Mbak Retno, Mbak Tisna, pastinya udah tadi. Makasih banyak sudah hadir di sini. Dan sekaligus terima kasih Mbak Ayu pertanyaannya. Ini berarti Mbak Ayu menanyakan soal novel saya yang Surya Chandra Tunduk ya. Nah, itu memang
berdasarkan terinspirasi dari kisah nyata Mbak saya. Jadi dapat kisah dari sesuai tadi yang disampaikan dari beberapa perempuan di sekitar saya. Kemudian nah itu prosesnya jauh lebih lama lagi Mbak dari yang sekarang karena saya dapat cerita dari perempuan pertama yang ada di tokoh di buku tersebut itu tahun berapa ya? Sekitar 96. Tahun 96 novelnya baru jadi tahun 2022. Jadi memang sambil jalan, kemudian tadinya saya sempat mikir, pokoknya pas pertama kali saya dapat kisah yang pertama tuh saya sempat mikir, saya harus menuliskan tentang ini gitu. Ceritanya tentang seorang TKI yang pada saat pulang tabungannya habis karena dihabiskan oleh si suaminya dengan istri baru. Jadi itu kan apa namanya? Ironis banget, dia udah capek-capek bertahun-tahun di luar negeri, tahu-tahu balik-balik suaminya uangnya sudah habis, dihabiskannya sama istri yang baru gitu. Nah, tapi waktu itu saya juga diskusi ini gimana caranya ya Mas Anang ya, saya tuh pengen nulisin ini, tapi saya nggak mau tokoh-tokoh itu terekspos karena ini kan isunya sensitif sekali. Jadi kemudian kata Mas Anang, ya udah di novelin aja, difiksiin gitu. Nah itu saya sampai ngabisin, pertama kali saya nulis, nggak tahu kenapa kalau memang saya mau nulis sesuatu itu gurunya harus banyak. jadi saya sampai ngabisin 4 mentor dan kursus sampai berapa yang di APB itu entah berapa mata kursus yang saya ambil gitu ya. Nah itu akhirnya jadilah yang Surya Canda Tunduk itu tadi Mbak. Jadi memang dikemas sedemikian rupa akhirnya si tokoh-tokoh itu dikaburkan sehingga kalaupun mereka membaca mereka nggak akan bisa klaim bahwa itu kisah mereka karena memang sudah dibuat dan itu ada kursusnya tersendiri, ada kelas tersendiri. Waktu itu saya ingat dari kelasnya si Mas Fuadi yang anak rantau itu. Nah itu beliau yang ngajarin gimana caranya menyamarkan tokoh-tokoh nyata di dalam novel gitu. Jadi itu sih Mbak. Dan ceritanya memang dibikin blur ya, batasannya itu tidak fix sehingga ya itu tadi supaya si yang bersangkutan pada saat membaca nggak bisa nebak oh itu ternyata cerita saya gitu. Karena kan kalau misalnya yang bersangkutan sampai bisa mengenali itu kan nanti kita bisa ya mungkin kalau beliau nggak berkenan kan bisa di buntutnya panjang lah ya itu. Jadi yang saya angkat adalah isunya. Jadi tokoh-tokohnya itu disamarkan gitu. Itu mungkin Mbak Ayu. Semoga menjawab ya. Oke, makasih Mbak Fit ya. Ayo Mbak Tri tentang cara nulis fiksi, kemudian mencari klimaks dari novel sejarah. Pertanyaannya adalah bagaimana menjadikan kumpulan cerpen itu menjadi novel. Oke. Nah, jadi sebenarnya waktu saya menulis cerpen itu mini fiksi itu tidak bersambung. Jadi satu konflik selesai di setiap cerita mini fiksinya. Jadi misalnya kalau itu hari pertama saya menceritakan Rin konflik dengan siapa. Kemudian nanti di hari berikutnya saya menceritakan Hirok itu konflik dengan siapa. Jadi seolah-olah itu adalah bab. Jadi cerpen mini fiksi itu adalah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Dan itu yang menjadi novel saya. Jadi saya hanya tinggal melihat endingnya dari cerita mini fiksi itu apakah nyambung dengan bab berikutnya. Ketika nggak nyambung dan lompatnya terlalu banyak ya, akhirnya saya harus menciptakan satu fragmen supaya antara bab 1 dengan bab 2-nya ini nyambung. Jadi kumpulan cerpen itu adalah bab. Nah, bab itu nanti ada outline-nya yang detail itu kan. Nah, itu diceritakan lagi agar bisa nyambung dengan bab yang kedua. Jadi bukan kumpulan cerpen sih. Jadi kumpulan kisah yang nyambung. Kalau bagi saya novel itu kumpulan kisah yang nyambung gitu loh. Itu dari pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua itu mencari klimaks ya. Jadi sebenarnya ketika kita membuat sebuah novel, kita itu mau nyeritain apa sih? Konfliknya itu apa? Kemudian yang
konflik terbesarnya nanti apa gitu kan. Jadi di novel saya konflik terbesarnya itu ketika Hiroki itu ditangkap oleh pasukan musuh dan disekap di penjara itu loh. Dan di situ dia dikasih pilihan karena ternyata musuhnya itu udah tahu kalau dia itu prajurit yang berbakat. Kamu kembali ke klanmu dalam keadaan mati, atau kamu tetap di klan saya dan kamu mendapatkan posisi. Itu klimaks yang terbesar di novel ini karena akhirnya Hiroki itu mempertanyakan lagi kesetiaan gitu loh. Saya kalau setia sama klan saya mati. Tapi kalau saya ikut klan ini, saya tetap hidup dan itu penting buat saya untuk tetap hidup gitu loh. Jadi ini klimaks dari novel ini. Kemudian akhirnya Hiroki akhirnya memutuskan untuk berpindah klan. Ini klimaks dari novelnya saya. Kemudian untuk endingnya, memang endingnya saya bikin agak menggantung supaya penasaran membacanya gitu. Apakah Mbak Ayu sudah jelas sampai sini? Cukup jelas. Terima kasih Bu Tri. Sama-sama. Oke, makasih ya. Baik, ada 4 penanya ya, Mbak Wiwit, Mas Jeremia, Bu Opi, dan rekan Kandil. Ya, oke, silakan Bu Wiwit dulu ya. Sambil Mbak Tri dan Mbak Fitria bisa ketik deh di kolom komentar ya tentang gimana sih cara untuk pesan bukunya gitu ya. Di situ bisa bisa dituliskan apakah alamat email atau alamat IG-nya gitu ya, biar nanti teman-teman bisa langsung kontak. Oke, silakan Mbak Wiwit. Masih di mute, Mbak. Oke. Mic-nya Mbak Wiwit. Oh iya Oke. belum. Terima kasih Mas Anang kesempatannya dan terima kasih acara yang keren ini. Selamat buat 2 perempuan hebat. Saya manggil Mbak aja ya, Mbak Fitri Iya, ya. Mbak aja. Iya, makasih. Ini dua-duanya keren ini, orang-orang yang masih aktif bekerja tapi bisa menghasilkan buku gitu ya. Saya pengen sekali seperti itu tapi belum berhasil. Untuk Mbak Fitria itu memang benar ya, dalam situasi bencana itu perempuan itu sangat rentan gitu sama anak-anak sebetulnya, karena kebetulan saya terlibat juga di beberapa gempa termasuk di Aceh gitu. Nah, Mbak Fitria, saya pengen tahu gitu ya, gimana caranya membuat yang non fiksi populer itu menjadi sesuatu yang enak dibaca, kemudian tidak membosankan gitu. Kiat-kiatnya seperti apa sih? Karena kebetulan sebetulnya saya pengen juga menuliskan pengalaman yang di bencana itu tapi terkait dengan anak-anak gitu, karena kebetulan saya fokusnya di perlindungan anak gitu. Saya pengen belajar dari Mbak Fitria menuliskan pengalaman menjadi non-fiksi yang populer dan enak dibaca, itu kiat-kiatnya seperti apa dan kesulitannya apa gitu. Apa tantangannya terbesar. Kemudian untuk Mbak Tri, ini kebetulan dua-duanya cerita di Jepang ya. Ini Ya, keren sekali Mbak Tri. Kebetulan saya juga sudah pernah baca yang Musashi gitu ya, karena ada beberapa buku yang terkait dengan Jepang. Kemudian satu pertanyaan saya sudah ditanyakan tadi sama Mbak Ayu tentang klimaks itu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan bridging tadi ya. Bagaimana menjembatani satu season dengan yang lain itu menjadi smooth, kemudian enak gitu. Nah, itu seperti apa? Caranya gimana? Terima kasih Mbak Tri dan Mbak Fitria. Oke. Silakan Mbak Fitria dulu atau Mbak Tri dulu. Mbak Fitria dulu aja. Oh, saya terus yang duluan.
Oke, makasih Mbak. Saya juga panggil Mbak ya, Mbak Wiwit ya. Ya, Mbak boleh. Wiwit, nah, tantangannya tadi untuk menuliskan ke ilmiah populer itu yang pertama buat saya adalah penyederhanaan bahasa, Mbak. Itu yang sangat berat buat saya, apalagi karena baru pertama ya. Kemudian yang kedua memperkuat di storytelling-nya, Mbak. Jadi Ya. tadi yang saya sampaikan bahwa pengalaman saya di Jepang itu saya dianjurkan sama Mas Anang, Mbak ini jangan hanya teknisnya aja, coba pengalaman-pengalaman Mbak itu di blended di setiap bab gitu, sehingga diawali dengan cerita. Nah itu saya juga pernah melihat contoh seperti itu kayak buku-bukunya ini Pak Renat Kasali. Itu di awalnya Oh iya, juga iya. selalu storytelling dan saya melihat oh iya ya bener, kalau masuk seperti itu kan smooth masuknya, jadi ini prakteknya kayak gini-gini loh, ini pengalaman saya gini-gini. Nah terus how to-nya tuh baru di belakang gitu Bu, Mbak. Jadi orang tidak merasa belajar tapi ngerasanya oh iya ya kita itu apa namanya, kayak diceritain aja gitu, kayak ngedenger cerita pengalaman orang gitu, padahal ke belakangnya ada teknisnya seperti itu gitu Mbak. Apalagi kalau buat anak itu mungkin tantangannya jadi double ya Mbak ya, karena saya pernah menulis cerita buku edukasi anak itu buat saya itu menulis buku anak itu sangat penulisan yang sangat susah ya kalau buat saya, karena apalagi kalau untuk kebetulan kemarin saya buatnya itu untuk usia 7 tahunan, jadi menyederhanakan hal-hal teknis ke dalam bahasa yang dipahami anak itu mungkin akan jauh lebih berat gitu dibandingkan yang non fiksi untuk orang dewasa gitu Bu, Mbak gitu. Jadi tantangannya itu Mbak, yang pertama blending jargon-jargonnya itu, istilah-istilahnya itu disederhanakan. Kemudian yang kedua itu storytellingnya diperkuat. Lalu yang ketiga, kalau misalnya mau untuk menyelipkan aspeknya itu mungkin menyortir data yang terpenting saja Mbak. Karena kita kadang-kadang kan kebiasaan nulis non-fiksi itu kan datanya bertaburan ya Mbak ya. Nah itu Ya, jadi betul. nggak usah semuanya, jadi benar-benar kita pilih yang memperkuat isu tuh di mana. Nah itu yang memang persoalan terberat ketiga gitu, yang berdasarkan pengalaman saya kemarin gitu. Itu mungkin Mbak Wiwit. Ya, Semoga terima menjawab. kasih Mbak Fitri ya. Ya, jelas. Terima kasih. Oke, Mbak Tring. Tadi saya mendapat apresiasi bagaimana bekerja tapi masih bisa nulis novel ya. Jadi ya itu tadi kita harus punya jadwal menulis yang tetap sih. Karena memang saya kerjanya itu dari jam 7 sampai dengan jam 5 sore ya. Jadi saya hanya punya waktu di malam hari 1 atau 2 jam untuk menulis. Kemudian kebanyakan saya menulisnya di weekend. Jadi hari biasa Senin sampai Kamis saya untuk riset, Jumat Sabtu Minggunya untuk nulis. Kemudian untuk bridgingnya ini sebenarnya yang harus menjawab itu Pak Anang karena lebih expert ya. Tapi pengalaman saya waktu itu karena memang saya tuh hobinya kalau nulis lompat-lompat. Jadi habis adegan ini kok ada adegan ini itu kayaknya janggal. Jadi waktu itu Pak Anang ingatkan, Mbak ini kayaknya lompatnya terlalu jauh. Habis ada kejadian ini kok ada ini gitu loh. Jadi akhirnya saya harus menyelipkan fragmen agar running smooth. Jadi nggak terlalu lompat, membuat fragmen antara misalnya paragraf 1 kemudian paragraf baru di bab berikutnya itu saya harus menyelipkan fragmen, atau di bab berikutnya saya meneruskan kisah yang di bab satunya. Setelah kisah di endingnya itu di bab 2 itu menyebabkan apa. Nah itu yang bisa menjadi jembatan antara bab 1 dan bab berikutnya. Kalau mungkin Pak Anang bisa menambahkan. Oke, baik. Ya, Nanti Mas saya Anang. Karena itu saya pengalaman tambahkan yang ya. saya. Ya. Oke. Ya. Tapi nanti ini ada peran dari rekan Kandil juga sama, pertanyaan nanti akan saya jawab di situ aja ya, gitu ya. Oke. Oh iya. Terima kasih Mas Baik. Anang, Mbak Ditunggu Tri ya Bu dan ya Mbak nanti ya Fitri. sampai ke pertanyaan berikut ya. Oke. Ya. Mas Iremia, yuk. Mas Iremia ada yang mau ditanyakan?
Ya, ini teman diskusi saya sejarah. Wih, mantap. Pesti ya. Ya, peste ya, Pesti ya. peste ya. Iya, terima kasih. Mohon maaf, suara saya masih bisa terdengar kan? Ya, Jelas bisa. banget. Baik, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebenarnya pada malam hari ini saya hanya menghadiri undangan daripada Putri karena baru ketemu dengan beliaunya itu seminggu yang lalu, tepatnya di salah satu venue event di Sidoarjo mengenai tentang kebudayaan dan juga tentang kesejarahan. Dan kebetulan ketika kemarin itu kita bertemu dengan beliaunya sempat berdiskusi mengenai tentang Airlangga yang menjadi salah satu risetnya beliau nanti di kemudian hari, meskipun dari ranah sastra. Di sini tadi saya juga bertemu juga dengan teman saya juga dari Lasem, Mbak Ayu Lestari. Terima kasih Mbak, pada malam hari ini bisa ketemu dan bisa hadir juga meskipun secara online juga. Nah, jadi apa yang mungkin apa namanya pada malam hari ini ya sedikit tambahan dan juga mungkin sedikit pertanyaan juga kepada dua ibu-ibu yang sehat dan juga bisa memberikan kontribusinya dalam dunia kepenulisan ini. Nah, ini mungkin lebih tepatnya sebenarnya pertanyaan ini lebih mengarah kepada Putri, tapi karena di sini ada dua narasumber pada malam hari ini, sehingga saya memberikan pertanyaan ini kepada kedua narasumber ini. Yang pertama adalah mengenai tentang gender ataupun perempuan yang saat ini sedang dibahas ya di hari ini, apalagi juga saat ini sedang event Hari Kartini beberapa hari yang lalu. Nah, ini menurut ibu-ibu berdua, Putri maupun juga sahabat tadi yang ibu yang pertama Bu tadi, Fitri. ya Bu Fitri, itu apa namanya menurut pandangan ibu-ibu berdua pada malam hari ini mengenai tentang sejarah, apalagi mengenai juga tentang perempuan itu sendiri. Bahwa hari ini kan saat-saat ini kan kita tahu juga bahwa di dalam suat-suat Kartini sendiri juga tidak lebih ada banyak atau bahkan mungkin beberapa mungkin jika ibu-ibu melihat bahwasanya Kartini sendiri juga menulis suat-suatnya kepada perempuan-perempuan lain, terutama juga salah satunya yang pernah saya temukan itu adalah seorang OI bersaudara dari Semarang, yaitu para anak-anak dari apa namanya Wei Chongham, penguasa gula terbesar alias Taipan Gula dari Semarang. Nah, di situ apa namanya bagaimanakah sudut pandang ibu berdua ini mengenai tentang Kartini dan juga perempuan-perempuan yang dimana perempuan-perempuan asing, lebih dalam hal ini adalah perempuan-perempuan Tionghoa yang dibahas atau bahkan juga bisa dimaknai, dilihat secara lebih luas lagi apabila itu dibukukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ini lebih kepada Bu Tri sendiri ya. Bu Tri sendiri pernah melakukan kajian ini belum mengenai tentang terkait tentang apa ya? Kalau dibilang itu senjata-senjata api. Apakah di dalam bukunya Putri ini sempat juga membahas persenjataan-persenjataan api. Sebab Ya. seingat saya ketika pada masa 1540 atau 1530 saya kurang tahu, itu ternyata bahwasanya senjata-persenjataan api kita yang ada di Jawa atau bahkan di Indonesia itu ternyata sudah dibawa ke Jepang. Kalau tidak salah pada waktu itu namanya pulau itu adalah Pulau Tanegashima kalau tidak salah. Nah, itu mungkin kalau mungkin bisa Putri sedikit tambahkan, silakan. Itu menarik itu, karena ternyata ketika saya baca, ternyata itu ada kaitannya juga dengan Demak juga. Tahun 1540-an itu berarti pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Seperti itu. Mungkin itu yang Jadi bisa saya akhirnya sampaikan. Jepang dan Jawa itu Asli. 11-12 ya, nggak terlalu jauh sejarahnya. Mungkin seperti itu. Oke, Mbak Fitri mungkin dulu lebih menjawab lebih dulu. Oh, Mbak Tri duluan gantian. Oh, gantian. Oke. Jadi di zaman Sengoku Jidai itu ya, Jepang itu udah dimasuki misionaris dari Portugis. Jadi senjata api itu dibawa oleh para misionaris Portugis. Dan peperangan Nagasino yang terjadi di tahun 1575 itu adalah peperangan modern pertama di Jepang yang menggunakan senjata api. Jadi baik klan Takeda maupun Tokugawa Ieyasu itu sama-sama menggunakan senjata api. Hanya saja waktu itu strateginya Tokugawa itu lebih baik daripada Takeda. Jadi itu kan, jadi kita kan masih pakai sumbu ya. Jadi kalau sumbunya itu kena embun atau apa itu kan dia basah dan mesionya nggak bisa nyala. Dan itu benar-benar membutuhkan waktu untuk memasukkan butiran timah gotri itu, kemudian mesionya. Jadi klan Takeda itu dia hanya punya satu barisan
Sementara klan Tokugawa, barisan pertama menembak, barisan keduanya itu mengisi mesiu. Jadi begitu barisan pertama selesai menembak, barisan kedua masuk. Jadi itu strateginya. Jadi itu adalah peperangan modern pertama. Jadi memang benar di Jepang itu memang sempat membuka diri untuk khusus untuk orang asing di Pulau Dejima kalau nggak salah. Jadi orang asing boleh masuk. Nah, pada saat Tokugawa berkuasa, semua orang asing diusir dari Jepang. Tidak boleh memasuki wilayah Jepang hanya di satu pulau itu aja. Semua transaksi perdagangan dan sebagainya itu hanya di pulau itu. Mereka tidak boleh masuk ke Jepang. Jadi setahu saya itu sejarahnya Jepang tentang sejarah senjata api modern pertama yang pernah mereka pakai. Jadi apakah cukup jelas Mas Satria? Halo? Jelas, Jelas. jelas. Oke. Oke. Yang Kartininya belum dijawab, Mbak Tri. Kenapa? Yang Kartininya belum dijawab. Oh, tadi tanya saya ya? Saya kira tanya Mbak Fitri tadi. Yang Kartini Mbak Fitri aja yang jawab. Ayo. Ya. Oh, Ya, oke, baiklah. oke. Nah, kalau soal Kartini, sebetulnya kalau saya baca surat-suratnya yang dari buku-bukunya itu ada periodisasinya ya, Mas ya. Jadi masa-masa pertama Kartini itu masih terpesona dengan budaya Barat. Kemudian dia akhirnya belajar Islam kepada Haji Soleh Darat, ya. Jadi sebelumnya si Ibu Kartini itu menganggap bahwa ini Islam kok gini banget sih, kok mengungkung saya banget gitu, mengungkung perempuan Jawa banget. Gitu. Nah, itu sebelum beliau berguru kepada Haji Soleh Darat dan bersahabat dengan Abendanon kan ya. Kemudian menganggap bahwa orang Eropa tuh enak banget ya, bisa bebas, bisa ini segala macam gitu ya. Nah, tapi setelah kemudian Ibu Kartini itu mendalami apa isi Al-Quran yang sebenarnya, jadi pada zaman penjajahan Belanda, Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan, hanya dalam bentuk huruf Arab, sehingga orang bisa membaca tapi nggak tahu artinya. Nah, ketika kemudian Ibu Kartini itu lalu minta kepada Haji Soleh Darat kan, bisa nggak sih itu diterjemahkan? Saya pengen tahu isinya apa. Kalau kata beliau itu kan, saya baca Quran tapi nggak ngerti artinya, itu seakan-akan kayak saya merapal mantra. Nah, kemudian diterjemahkan oleh Haji Soleh Darat, jadi dari bahasa Arab, dari Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Disitulah kemudian Ibu Kartini itu paham. Nah, itu yang kemudian jadi minat zulumati ilan nur, itu kan dari gelap menuju cahaya. Nah, kemudian itu yang dijadikan judul bukunya oleh si Abendanon, dari gelap terbitlah terang gitu ya. Jadi setelah mengenal Islam dari artinya gitu ya, dari arti Al-Quran itu tadi, kemudian surat-surat R.A. Kartini kepada Abendanon pun berubah. Oh, ternyata Eropa nggak seindah seperti itu. Ternyata di Islam itu malah sebetulnya dia memuliakan perempuan, tapi kita tidak tahu. Karena artinya itu tidak boleh diindonesiakan oleh jadi kitab-kitab suci yang bahasa Arab saat itu tidak diperbolehkan oleh Belanda untuk diterjemahkan. Karena mereka takut itu akan meningkatkan nasionalisme untuk melawan penjajah gitu. Jadi prosesnya seperti itu, Mas. Ketika kemudian R.A. Kartini berhubungan dengan misalnya perempuan Tionghoa ataupun perempuan Eropa, menurut saya itu adalah proses beliau dalam mencari bentuk, karena sebagai perempuan Jawa saat itu beliau kan dipingit banget ya. Nah, ini di sini ada Mbak Tisna, ada teman-teman yang benar-benar tahu budaya Jawa saat itu seperti apa gitu ya. Apalagi untuk putri keraton ya, keluar pagar aja setengah mati prosedurnya gitu kan. Jadi menurut saya apapun proses yang dialami oleh Bu Kartini, pertemuan dia dengan banyak orang itu mengubah cakrawala berpikirnya. Dan itu yang kita bisa lihat kenapa kemudian Ibu Kartini bisa dijadikan sebagai tokoh ini, karena beliau punya perspektif yang saat itu tidak lazim di zamannya gitu.
Jadi menurut saya itu sih, Mas. Mungkin bisa menjawab ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, makasih Mbak Fit. Sama-sama. Iya, oke teman-teman, waktunya udah mau habis nih ya, tapi saya coba dulu bacakan satu pertanyaan dari teman rekan Kandil ya. Beliau bertanya gini, karena jadi rekan ini sedang membuat novel, dan dia membuat novel tentang proses poligami wanita muslim. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana mengatasi agar wanita muslimah yang memang patuh sekali pada suaminya itu tidak terkesan menjadi bodoh. Oke. Nah, saya coba jawab aja ya. Bukan Mbak Fit ya, saya yang coba jawab aja ya. Jadi gini, tidak masalah ketika kita membuat sebuah novel, tokoh kita karakternya seperti apapun. Entah itu idiot, entah itu bodoh, segala macam nggak apa-apa. Toh ada film kan, film yang judulnya Tiga Idiot ya, itu tetap bisa kita pakai. Yang terpenting adalah tokoh cerita kita itu mengalami transformasi dalam kehidupan. Ya, mengalami transformasi, mengalami perubahan, entah itu cara pandang, entah itu cara hidup atau segala macam itu terjadi. Kalau tokoh kita, entah itu dia bodoh atau tidak, kalau dia tidak mengalami transformasi, maka cerita kita dalam tanda kutip adalah gagal. Nah, kita harus mengusahakan agar cerita kita, tokoh kita ketika kita buka ceritanya, sama ketika cerita kita tutup di halaman terakhir, dia mengalami transformasi atas kehidupan dia. Ya, itu yang terpenting. Oke, kemudian pertanyaan kedua dari rekan Kandil juga. Untuk kisah fiksi yang memainkan sejarah teknologi, apakah nama tokoh, misalnya penemu robot, harus sesuai sejarah atau boleh diubah menjadi nama tokoh fiksi? Nah, ini kita bisa lihat misalnya dalam contoh buku Laskar Pelangi misalnya. Itu tokoh-tokohnya kan sebetulnya tokoh-tokoh real, gitu ya. Jadi tokoh-tokoh itu real yang kemudian difiksikan. Nah, itu kita bebas banget, apalagi ketika ini mau kita jadikan sebagai kisah fiksi, maka boleh banget untuk kita ganti nama-namanya. Bisa jadi nama itu adalah memang nama panggilan dia, bukan nama lengkap ya, nama panggilan, nama kecil yang kemudian kita angkat menjadi sebuah cerita. Boleh banget. Atau kalau kita mau misalnya untuk tokoh-tokoh yang kesannya negatif ya, tokoh antagonis segala macam kita bisa ganti namanya. Bahkan boleh banget kita ganti dari tokoh aslinya itu perempuan, kita ganti menjadi tokoh laki-laki. Toh ini adalah produknya cerita fiksi ya, boleh banget. Jadi kita mengambil cerita aslinya itu sebagai inspirasi untuk cerita kita. Oke, semoga bisa menjawab ya. Nah, ini masih ada dua penanya lagi nih, ada Mbak Opi dan Bu Tisna. Silahkan bertanya, tapi satu pertanyaan aja ya masing-masing ya. Mbak Opi dulu ya, silahkan bertanya kepada siapa untuk nanti dijawab oleh Mbak Fitria atau Mbak Tri. Silahkan Mbak Opi. Ayo, masih di mute. Baik, Mas Anang, satu pertanyaan, tapi buat dua-dua penulis boleh nggak, Mas Anang? Boleh. Kalau tiga bayar. Pertanyaan. Iya. Oh, baik, selamat malam teman-teman Akademi Penulis Buku semuanya. Perkenalkan, saya Opi. Saya saya pernah suka ikut kegiatan Mas Anang juga, cuma sudah lama ini apa namanya lagi surut semangat menulisnya, jadinya sekarang lagi mulai semangat lagi, jadi mulai ikut lagi biar tambah semangat dengan bergabung dengan teman-teman penulis yang lain. Saya ingin banget menggali nih dari kedua penulis, mohon dibagikan pengalamannya untuk terutama juga untuk saya belajar gitu ya dalam proses kreatif penulisan buku ini gitu. Eh, saya itu kadang kalau membeli buku atau membaca buku itu bukan semata-mata karena topiknya yang bukunya saya suka gitu, tapi kalau teman saya nulis buku yang saya kenal gitu ya, atau orang yang saya kagumi nulis buku, bukunya apa aja itu pasti saya langsung saya pengen baca gitu, pengen lihat dia gimana sih kalau nulis buku gitu kan ya. Nah terus apalagi tadi ini sudah dengar apa sekilas bahwa ibu berdua ini juga berkegiatan bekerja dan uh, apa bisa menulis buku yang menurut saya itu kalau dalam bayangan saya itu sangat hebat gitu ya, sangat di luar mungkin kalau saya merasakan itu sesuatu yang sangat sulit gitu, tapi bisa dan luar biasa dalam waktu yang menurut saya itu sangat singkat gitu, karena saya pribadi senang nulis, minat nulis,
tapi tidak disiplin gitu. Nah, ini Mas Mentar udah tahu nih kalau model saya. Nah, saya tuh pengen pengen dapat pengalaman dari ibu berdua karena kayaknya kurang lebih ini aktivitasnya sama sama kayak saya nih, kerja dari pagi sampai sore gitu kan ya. Terus dinas-dinas gitu. Itu bagaimana caranya mengatur supaya kalau niat disiplin mungkin yang sudah ada ya, misalnya meniru Mbak Tri tadi 1 jam atau 2 jam di malam hari atau di weekend seperti itu ya, mungkin itu sudah ada niat seperti itu tuh. Nah, yang ingin saya tanyakan ketika di perjalanannya itu kalau menghadapi satu kayak kalau laut itu surut gitu atau kalau jenuh atau stuck gitu atau apa tidak bisa menyelesaikan satu 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 pecahan yang udah kita misalnya kalau kayak Kak Batri itu tadi satu cerpen mini cerita mininya itu kalau terdistrak itu bagaimana caranya nih kalau ibu berdua ini gitu. Eh, itu aja sih Mas Anang yang pengen saya dengar pengalamannya dari keduanya gitu. Oke, makasih Mbak Siapa Opi. dulu nih yang menjawab? Boleh saya duluan nggak? Oh ya, boleh, boleh, Silakan, boleh. silakan, Silakan, silakan. Oke. Mbak Tri. Em, jadi pada saat saya menulis mini fiksinya Black Sakura itu asalnya memang awalnya itu sekedar iseng karena saya mengikuti event menulis dan harus menulis tiap hari kan. Saya waktu itu hanya ya sudah setelah mini fiksi cerpen sudah gitu kan. Tapi ternyata ada seseorang yang mend-DM saya dan itu membuat membuat saya termotivasi sampai saya rela jungkir balik salto untuk mengerjakan ini. Karena apa? Belum pernah ada seorang wanita yang menulis samurai perempuan dan cerita kamu itu lumayan bagus. Kenapa nggak diterusin jadi novel? Itu ada 2 orang seperti itu. Dan itulah yang menjadi energi saya untuk menulis. Jadi yang pertama tujuan. Kenapa kita menulis buku? Apakah hanya sekedar nulis, diterbitkan? Apa manfaatnya ketika buku itu kemudian terbit? Manfaatnya buat orang banyak itu apa? Itu yang saya pikirkan. Kemudian pada saat di kelas novel itu Pak Ana ngasih kita apa ya template dan target kapan naskah itu selesai. Jadi pada saat saya ditanya naskahnya kapan selesai, kapan rencana terbit, itu saya beneran mikir gitu. Eh, Bisa nggak ya saya sebulan nulis? Kayaknya bisa deh. Berarti kalau kelasnya Oktober, saya selesainya November. Berarti setelah itu saya harus editing. Berarti saya terbitnya Januari. Saya tulis itu. Naskahnya akan selesai November, terbitnya Januari. Ternyata memang selesainya nggak molor jauh gitu. Kemudian terbitnya juga nggak molor jauh. Jadi terbitnya Februari. Saya nulisnya Januari, terbitnya Februari. Jadi penting banget pada saat kita mau menulis buku itu kita punya target yang jelas. Kapan naskahnya selesai, kapan akan terbit. Terus buat apa sih ini saya nulis itu buat apa gitu kan? Jadi kira-kira seperti itu sih yang saya lakukan selama ini. Jadi disiplin ya. Otomatis kita harus punya jadwal tertentu, jadwal yang pasti untuk menulis buku itu. Kemudian apakah saya pernah capek? Pernah capek, pernah dongkol juga pernah, tapi nggak pernah saya perlihatkan. Jadi kalau kita capek istirahat, tapi jangan berhenti. Itu beda loh. Capek istirahat sama capek berhenti beda. Bedanya apa? Pada saat istirahat, kita itu ngasih jeda waktu buat kita. Ya udah naskahnya tinggal dulu lah. Saya main dulu atau nonton apa gitu atau saya tinggal dulu 2 hari gitu. Setelah itu kita kembali lagi. Kalau kita berhenti ya sudah saya biarkan aja naskahnya nggak selesai gitu. Itu jangan sampai ada pemikiran naskah saya biarin nggak selesai. Itu nggak akan selesai beneran. Jadi target dan keyakinan bahwa kita bisa menyelesaikan naskah itu penting banget buat energi kita untuk menyelesaikan buku itu. Itu yang dari saya. Semoga Oke, bisa makasih Mbak dipahami. Tri. Ya. Memotivasi ya Mbak Opi ya. Banget. Ayo Mbak Fitri. Ya, makasih Mbak Opi. Jadi saya agak beda dengan Mbak Tri, walaupun kita punya mentor yang sama. Kalau Mbak Tri itu sangat disiplin, kalau saya terus terang sudah beberapa kali menerapkan kayak misalnya
oh minimal sehari nulis 10 menit. Itu nggak berhasil buat saya. Jadi kuncinya adalah saya menulis jadi ketika saya sempat misalnya, ya itu benar-benar saya fokus di situ. Saya nulis aja sepanjang saya bisa gitu. Tapi kalau misalnya hari ini saya bisa nulis sampai 5 halaman atau 10 halaman misalnya. Tapi kalau misalnya besok nggak bisa, ya udah nggak perlu feeling guilty terus kemudian dipikirin sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Waduh, berat amat gitu ya. Padahal kan semboyannya APB itu kan tiada hari tanpa sajen gitu ya. Jadi itu sepertinya nggak sesuai dengan moto kita gitu. Jadi dan saya kalau misalnya benar-benar kerjaan nggak bisa benar-benar sampai full gitu ya. Jadi sampai saya nggak bisa nulis, itu saya manfaatkan untuk mereka-reka tulisan saya mau dibawa kemana. Jadi mikir dulu, nulisnya belakangan. Jadi nanti pas pada saat sudah mulai mau ngetik, itu yang ada di kepala udah lancar gitu. Jadi walaupun tidak dituliskan, pikiran kita tetap fokus ke sana. Jadi fokusnya itu yang tetap dijaga kalau buat saya. Apinya yang dijaga. Kalau misalnya nggak bisa nulis setiap hari, nggak masalah. Tapi paling nggak kita masih tetap memikirkan, oh ya, ini nanti saya bawanya kemana ya? Saya bawanya kemana? Dan itu terjadi dalam beberapa buku saya seperti itu. Jadi misalnya kalau pas saya udah benar-benar nggak bisa ngetik sama sekali, nggak sempat gitu ya, itu saya pas waktu mau tidur tuh masih mikir, ini nanti plotnya dibawa kemana ya? Oh ya, itu nanti ketemu si ini, nanti konfliknya ketemu si ini. Atau nanti pas waktu yang non fiksi ini, oh iya itu nanti storytellingnya saya ambil yang contoh yang ini aja. Kalau yang bab berikutnya saya ambil contoh yang itu. Jadi itu tetap berjalan gitu. Prosesnya tetap berjalan di otak kita walaupun belum tertuang di tulisan. Hikmahnya apa? Begitu saya ketemu bisa waktu untuk nulis, itu udah lancar jaya udah. Nah, kalau stuck gimana? Ya seperti biasa saya mah kalau nggak nonton, jalan-jalan, ya makan-makan, udah. Yang ketiga ini bukan berdasarkan order ya, jadi dia prioritas pertama justru walaupun saya sebut yang ketiga, yang makan-makan. Intinya kalau nulis dibikin happy aja, Mbak. Karena saya merasakan kalau kita menulis dalam kondisi tertekan, tulisan kita nggak akan bagus. Orang bacanya juga stres nanti. Jadi kalau misalnya kita memang benar-benar capek banget, ya udah, rehat, udah. Tinggalkan dulu, nanti balik lagi ke sana. Mungkin itu Mbak Ovi. Oke, Semoga makasih Mbak membantu. Fitri ya. Ayo dikomporin. Bu Opi, tahun ini harus terbit satu buku ya. Jangan antologi lagi deh. Ya. Semangat. Siap, Mas Anang, siap. Iya, saya tagih, saya kitik-kitik nanti. Oke, makasih Mbak Fitri ya, Mbak Opi. Ayo Mbak Tisna, satu pertanyaan deh buat Mbak Fitri atau Mbak Tri. Silakan. Oh, Mbak satu Tisna. aja ya? Satu Oke. aja. Ya udah. Keburu Sekarang subuh. ya, saya pilih aja Mbak Fit ya. Mbak Fit, Siap. topiknya menarik sekali. Itu non-fiksi. Makasih. Pasti Mbak Fit itu sudah punya orang yang mau disasar. Saya rasa gitu waktu mau nulis ya. Saya mau tahu tuh, siapa orang-orang yang mau disasar itu ya. Dan gimana kiatnya supaya bisa mencapai sasaran itu. Kalau perlu kita ini bisa bantu juga ya. Kemudian dan bagaimana wanita ini khususnya yang biasanya itu lemah dianggapnya ya, terus udahlah ribet urusannya itu, bisa membantu dirinya sendiri juga gitu. Apa sudah kepikir? Kita juga harus loh mandiri ya. Kita nggak boleh juga menjadikan objek suatu keadaan, tapi kita tuh subjek. Kita punya pilihan, Mbak. Ya, oke ya. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Tisna. Ayo Mbak Fitri Makasih ya. Mbak Tisna. Sepakat banget Mbak Tisna. Jadi memang intinya kesetaraan gender itu sebetulnya buku ini awalnya itu saya memang tulis untuk para perencana daerah Mbak Tisna. Karena kan sekarang kita mau RPJMN baru kan, presiden baru. Nah, itu timingnya itu pas ke sana gitu loh. Yes. Jadi supaya isu gendernya itu dimasukkan ke dalam
proses perencanaan, entah itu RPJMN, RPJMD, itu masuk semua gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian Mas Anang ngingetin, kok cuman pemerintah aja, yang umumnya enggak nih Mbak. Kan itu masalahnya kan juga relate dengan semuanya gitu. Oh iya juga ya. Ya udahlah. Nah, itulah kemudian saya bergelut dengan penyederhanaan istilah-istilah. Kalau misalnya cuman pemerintah doang kan udah udah satu pace gitu ya Mbak ya. Jadi mungkin relatif lebih mudah buat saya karena sudah tahu background-nya sama gitu ya. Tapi kita bertemu dengan ketika kemudian diperluas targetnya ke masyarakat awam, bahwa ini isunya relate loh dengan masyarakat sendiri. Gimana caranya mereka juga memampukan dirinya sendiri kan gitu ya Mbak. Nah, itu ya kemudian jadilah buku ini gitu. Jadi memang ada banyak storytelling dan contoh-contohnya sehingga pembaca yang tidak punya background tentang gender pun bisa paham gitu. Harapan saya seperti itu. Jadi memang contoh-contohnya ada banyak sekali, tadi disampaikan oleh Mas Anang, ada 13 bidang contoh-contohnya, itu dengan harapan bahwa para pembaca yang sama sekali tidak punya latar belakang tentang kesetaraan gender itu bisa paham gitu. Oh ternyata seperti ini gitu. Jadi di setiap isu itu ada gitu. Karena intinya begini, pembangunan itu kan untuk seluruh manusia ya, untuk seluruh manusia Indonesia. Manusia Indonesia itu kan laki-laki dan perempuan. Tapi laki-laki dan perempuan itu mempunyai peran gendernya masing-masing. Nah, ini yang kemudian terkadang kalau yang membuat kebijakan itu mikirnya ya udah saya bikin kebijakan kan untuk semuanya. Padahal nanti hasilnya itu berbicara beda. Kayak pendidikan, jargonnya itu kan education for all, pendidikan untuk semua. Tapi ternyata hasilnya yang laki-laki masih lebih tinggi kinerja pendidikannya dibandingkan dengan perempuan kan. Pertanyaannya kan, loh kenapa kok program yang sama ke perempuan dengan laki-laki hasilnya beda? Nah di situ yang kemudian kita bedah di isu gendernya tadi. Kayak di Kepri kan ternyata faktor daerah kepulauan, ada jarak di sana sehingga kalau perempuan lintas pulau itu semakin nggak safe gitu ya buat mereka. Akibatnya banyak yang orang tua yang mikir, udahlah daripada kamu beresiko mesti sekolah menyeberang pulau segala macam, begitu udah lulus SD udah dikawinin aja. Soalnya kalau SMP harus ke kecamatan lintas pulau gitu. Itu Mbak. Udah terjawab semua ya Mbak ya? Atau ada Ini yang kurang? Mbak Fit, maksud saya gini, ini kan yang disasar memang di samping masyarakat luas, ini decision maker ini penting, harus nyampe ide ini. Nah itu gimana caranya supaya bisa nyampe ke mereka gitu? Toh buku udah ada kan? Apakah Mbak Fit ini punya teman yang duduk di bidang misalnya wanita di pemerintahan, dikasih atau gimana Mbak? Itu harus sampai Mbak, ini bagus banget idenya. Harus sampai ya, karena kalau cuma berhenti di kita nggak punya power juga buat gimana. Ya bisa, kita di lingkungan kita mungkin nanti kita ceritakan, kita penggiat apa, kita ceritakan. Ya, kita harus gini. Tapi kan yang membuat misalnya WC umum atau di transportasi apa, itu kan pemerintah ya. Gitu. Mbak, apa udah sampai ke sana gitu? Iya, sebetulnya justru dalam proses pembuatannya ini saya kerjasama dengan teman saya di Bappenas, Mbak. Jadi memang memastikan bahwa pendekatan yang digunakan itu memang yang pendekatan terbaru yang digunakan oleh pemerintah. Dan memang sudah kayak kemarin pas waktu kunjungan ke Kepri atau kemana itu saya sampaikan buku saya ke mereka gitu. Jadi itu dia. Supaya supaya nyampe kan seperti apa yang saya sampaikan tadi gitu kan. Ini kan saya nitip aja sama kepala badan perencananya gitu, Bu, maaf ini saya ada buku ini, mungkin semoga bermanfaat. Dan alhamdulillah mereka apresiasi sekali gitu. Jadi ada beberapa rekan saya di kementerian yang saya berikan bukunya gitu. Dan buku ini alhamdulillah Mbak Tisna juga dapat kata pengantarnya juga dari salah satu deputi di Bappenas. Iya. Mantap, Mbak. Terima kasih kasih banyak. Udah ngejawab. Makasih dukungannya. Sukses. Iya, kita dukung. Thank you banget. Ya. Makasih banget Mbak Tisna. Yuk. Oke, teman-teman, keren banget acara ini ya. Ternyata
nggak cuman berhenti tentang buku dan bagaimana cara membuat bukunya, tapi ternyata kita semua bisa terbakar oleh paparan dari Mbak Fitri ya dan Mbak Tri ya tentang bagaimana ternyata buku ini akan punya dampak besar buat entah itu buat para pembaca, entah itu buat syukur-syukur buat negara, kemudian buat perencana pembangunan gitu ya. Wah, keren banget. Nah, teman-teman, makasih banget untuk pertemuan hari ini. Ini harusnya 1 jam selesai, kita sampai 1,5 jam ini ya. Tapi acara ini tetap harus kita hentikan. Bulan depan tetap kita akan ada acara serupa ya, teman-teman. Yuk, kita tetap hadir lagi dengan tema-tema yang berbeda lagi. Nah, untuk hari ini ada 3 orang teman yang mendapatkan door prize ya. Yang pertama Mbak Ayu Tadi Lestari. belum dijawab Mas Anang. Yang mana? Yang tadi, Yang mana? bridging-nya tadi supaya smooth gimana gitu. Katanya bridging, menjelasin. bridging. Oh, oke. Bridging. Oke. Ya, boleh. Ya. Oke, terlanjur ya, saya udah terlanjur tadi bilang ya bahwa ada 3 orang pemenang ya. Tentang yang pertama adalah Mbak Ayu, kemudian Mbak Wiwit, dan Mas Jeremy. Ya, silahkan tuliskan dulu nomor teleponnya ya kalau udah. Oke. Kalau enggak nanti tetap kita tunggu ya. Nah, tadi tentang bagaimana membuat sebuah peralihan dari cerita itu biar bisa smooth ya, bisa biar halus ya. Nah, teman-teman gini, tadi udah disampaikan oleh Mbak Tri bahwa ternyata kalau kita bikin cerita itu usahakan ya, pertama tipsnya ada yang pertama, tiap bab itu harus ada konfliknya. Tiap bab harus ada konfliknya, jangan sampai terutama bab pertama sampai dengan bab sebelum bab terakhir ya. Kalau bab terakhir kan biasanya resolusi ya. Nah, semua bab harus ada konfliknya. Ini penting banget agar ada daya tarik di dalam setiap bab dari cerita kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harus ada bridging. Jadi ketika kita masuk dari bab 1 mau masuk ke bab kedua, itu pada paragraf terakhir di bab pertama itu harus ada sesuatu yang nyambung, ya ibarat ini sebuah jembatan, gitu ya, jembatan. Maka talinya harus ada di ujung dari bab sebelumnya dan ujung jembatan satunya talinya harus ada di bab yang kedua. Biasanya kita ada satu fragmen yang tidak berhenti di bab terakhir, ya gitu. Nah, ini harus nanti disambung di bab berikutnya. Jadi kalau dari bab 1 masuk ke bab kedua, maka pada paragraf terakhir bab 1 itu harus ada sesuatu yang jawabannya harus kita temukan di bab kedua pada paragraf pertama. Itu kalau bisa kita buat itu keren banget. Orang tidak akan pernah berhenti membaca cerita kita. Itu salah satu tipsnya ya. Itu praktikin dulu aja sambil nanti dibaca-baca ulang gitu. Nah, kesalahan para penulis pemula adalah mereka membuat sebuah cerita itu habis di tiap babnya gitu. Sehingga ketika itu sudah habis ceritanya, ya orang akan menunda untuk membaca bab berikutnya. Orang tidak akan terpacu untuk membaca bab berikutnya. Maka harus dibuat dari jembatannya untuk pindah dari bab 1 ke bab 2. Begitu sampai dengan bab terakhir. Gitu ya. Moga-moga bisa menjawab pertanyaannya. Gitu. Oke, teman-teman. Terima Makasih kasih banget Mas ya. Anang. Oke, semoga bisa dipraktekkannya. Nah, kemudian yang terakhir, tips dari saya adalah omong kosong menulis tanpa deadline. Gitu ya, kita punya impian nulis buku berapapun, kalau nggak pernah menetapkan deadline tanggal berapa gitu ya, tanggal berapa, maka niscaya buku itu tidak akan pernah selesai. Maka kita hari ini belajar dari Mbak Tri bahwa bukunya bisa selesai dalam waktu 1 bulan gitu, ya. Entah itu ada yang nemenin, ada mentornya atau nulis sendiri, tetap harus ada deadline-nya. Itu akan membuat buku kita cepat bisa sampai kepada kita. Oke, makasih banget teman-teman semua, entah yang ada di Indonesia bagian Barat maupun Indonesia bagian Timur. Di sana udah 2 jam lebih cepat dari sini ya, maka kita akhiri acara ini dan kita akan jumpa lagi di acara berikutnya. Ya, sampai jumpa teman-teman semua. Salam buat semua Sampai orang. jumpa, terima kasih. Terima kasih Ya. semuanya. Terima kasih Sampai semuanya jumpa. sudah hadir. Dadah. Terima kasih Pak Semuanya. Anang. Ya. Semuanya. Sampai jumpa semuanya. Selamat Mbak Tri. Sampai jumpa, selamat malam. Sampai Oke. jumpa. Selamat malam. Makasih Mas Anang dan Makasih semuanya. kembali. Mbak Wiwit, nomor teleponnya ya. Oke. Oh iya Mas. Oke. Tulis di kolom chat ya. Sampai jumpa teman-teman semuanya ya. Makasih Mbak Arini, Mbak Terima Maria. kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wiwit. Oke, sampai jumpa teman-teman ya.